Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilan Cahya dari Prodi Akuntansi, ingin menjelaskan tentang pentingnya peranan sistem informasi manajemen dalam mendukung produktivitas perusahaan. Yang pertama saya jelaskan ialah sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang berhubungan dengan fungsi manajemen. Sistem informasi manajemen seringkali disebut dengan SIM. Nah, hasil dari SIM ini biasanya menjadi patokan dalam mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu bisa diselesaikan dengan cepat. Yang kedua saya jelaskan ialah tujuan sistem informasi manajemen. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Nah, ini adalah yang ketiga akan saya jelaskan kegunaan sistem informasi dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan stabilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin terjadinya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan kepada sistem informasi. 6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Ini adalah contoh-contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resourcing Planning atau ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan suatu pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kinerja. Jadi, dalam hal ini, unit bidang yang digunakan adalah unit bidang keuangan. Yang terintegrasi berarti unit bidang keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua itu adalah Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang tersaji terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Yang ketiga adalah Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Ini cocok untuk pengaplikasian manajemen untuk biaya gaji dan inventaris. Yang keempat itu adalah Office Automation System. Sistem informasi manajemen yang mengintegrasi server komputer milik perusahaan adalah Office Automation System atau OAS. Fungsi OAS adalah sebagai aplikasi yang mampu menyatukan perangkat komputer dalam sebuah perusahaan dalam satu wadah yang berhubungan satu sama lain. Tujuan dari pengaplikasian sistem ini adalah untuk memperlancar komunikasi yang dilakukan antar departemen dalam melakukan sebuah komunikasi yang ada dalam sebuah perusahaan.
Sebagai contoh, saat ingin mengirim email atau pesan dengan departemen lain, karyawan dapat langsung mengirim dari OAS. Nah, yang kelima ini adalah knowledge work system. Selain keempat jenis di atas, ada pula sistem informasi dengan istilah knowledge work system. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat membagikan informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi ke seluruh departemen dalam perusahaan. Alhasil, seluruh karyawan atau pekerja dapat mengakses informasi tersebut dan membantu bidang pekerjaan yang sedang dilakukan. Kinerja pun akan lebih efektif dalam melakukannya. Yang keenam adalah executive support system. Berfungsi untuk membantu manajer dalam berkomunikasi dengan anak buahnya. Jadi ini khusus untuk manajer kepada anak buahnya. Kalau yang tadi kan dari bidang departemen satu ke departemen yang lain. Kalau ini khusus untuk atas ke bawah. Jadi ini lebih efektif dalam melakukan jika satu bidang itu bermasalah. Yang ketujuh adalah teknologi expert system dan artificial intelligence. Sistem informasi manajemen ini dianggap yang paling modern dan memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hingga sekarang teknologi dalam sistem ini dapat menganalisis sebuah masalah dan berusaha memecahkan, bahkan kinerja yang dilakukan oleh sistem ini dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat jika sudah terprogram dengan baik. Yang kedelapan adalah informatic management system. Dalam mengaplikasikan informatic management system yang akan diprogram agar bisa membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sebagai penggunanya. Dengan begitu, sistem tersebut akan mempermudah tugas yang dimiliki perusahaan. Yang kesembilan adalah decision support system. Jika perusahaan dirasa sering mengalami kesulitan saat harus mengambil keputusan, perlu menggunakan sistem informasi manajemen jenis DSS atau yang biasa dengan kepanjangannya Decision Support System. Saat memiliki sistem informasi DSS ini, program tersebut akan membantu manajer dalam kegiatan mengambil keputusan. Yang ke-10, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen ini mirip dengan DSS. Yang berbeda adalah sistem ini lebih menjurus pada solusi untuk kegiatan yang berbasis berkelompok. Jadi skala analisa yang dilakukan oleh GDS atau Group Decision Support System lebih besar dibandingkan DSS yang dilakukan per individu. Cara kerja GDSS adalah mengumpulkan terlebih dahulu informasi yang dibutuhkan perihal satu grup atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, skenario, ataupun layanan konsultasi. Dengan begitu, perusahaan dapat mengambil keputusan dalam skala besar dengan lebih cepat dan akurat. Dari ke-10 sistem informasi manajemen dapat disimpulkan berarti yang pertama, semua tugas sistem informasi manajemen itu berarti adalah mempermudah suatu pekerjaan manusia dan bisa dengan mudah berkomunikasi dalam satu perusahaan. Seperti contohnya yang tadi itu adalah executive support system. Itu berfungsi untuk dari atasan ke bawahan, dan office automation system. Jadi semua departemen itu bisa berkomunikasi tanpa email. Jadi ini dapat memudahkan perusahaan dan menjaga kerahasiaan perusahaan dalam melakukan pekerjaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.